Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Talang Institute. Hari ini kita akan membahas tentang slicing pie. Sudah ada di depan kita pembahas kita yang sangat cemerlang. Beliau adalah Nandar Cakra Diwirya. Ini kita lihat profilnya seperti ini nih. Nah, itu tadi profil dari Bung Nandar Cakra Diwirya. Mungkin kita di antara teman-teman ada yang baru membuka usaha UMKM, sociopreneurship. Nah, kita akan tahu bagaimana nih masalah-masalahnya yang sering timbul. Kadang ada pembagian hasil usaha, sharing profit, bagi-bagi kue ini yang kadang menjadi masalah sehingga usaha-usaha maupun kegiatan-kegiatan itu mandek di tengah jalan. Sebelum Bung Nandar menjelaskan, kita akan tanya-tanya dulu nih. Kita kasih challenge jawab cepat. Ronaldo atau Messi? Ronaldo. Juve atau Milan? Juve. Milan apa dulu nih? Inter Milan atau Milan? AC Milan. AC Milan. Oh, kalau AC Milan ya mending saya lawan dia. Jadi karyawan atau punya usaha sendiri? Punya usaha sendiri. Usaha sendiri. Entrepreneur atau sociopreneur? Entrepreneur atau sociopreneur? Wah, itu jawaban yang sulit nih. Harus dipilih ya. Bisa jalan dua-duanya sih sebenarnya. Satu, Sociopreneur. Okay. sociopreneur. Ya. Mana duluan, nikah atau karir? Saat ini karir kayaknya. Karena tinggi-tinggi pompa naik. Oke, nanti jawabannya kenapa beliau memilih itu nanti ya. Nanti kita jawab. Oke, Bung. Silakan, Bung. Bung Nandar, gimana ini soal bagi-bagi kue di dalam sebuah usaha ini? Ya, terima kasih Bung Firman atau Bung Imang. Dalam usaha kita biasa sering mengalami stuck ketika baru memulai saja itu sudah stuck. Ide atau gagasan yang dikumpulkan oleh setiap individu dalam satu meja Ya, yang tidak selesai pembahasannya. gagasan yang tidak selesai pendapatnya. Pendapatnya atau pendapatannya nih? Pendapat dan pendapatan. Iya, iya, iya. Iya, kedua ini bermasalah. Nanti kita simak di materi saya. Oke, oke. Permasalahan ketika menyampaikan gagasan itu tidak disampaikan dengan pembuktian yang nyata, sehingga seringkali terjadi penipuan, seringkali terjadi kekecewaan, sering sekali terjadi kalau istilahnya kena skill. Jadi kena skill itu maksudnya calon partner kita Iya. itu mengeluarkan skill dia dalam hal komunikasi yang mengatakan bahwa dia memiliki ini, dia memiliki ini, dia memiliki ini. Padahal belum tentu. Ini maksudnya memiliki modal atau memiliki apa nih? Di pembahasan buku Slicing Pie Mike Moyers ini, ada berbagai macam ingredients atau hal-hal yang dimasukkan ke dalam before usaha. Misal, dia memiliki mesin atau peralatan atau perlengkapan dalam melakukan suatu usaha tersebut. Misal kalau kita ambil satu contoh di unit bisnis, small business lah ya, UMKM, kita buat usaha kopi, kata dia memiliki mesin grinder, tapi ternyata tidak ada gitu. Atau dia memiliki mesin grinder, cuman terjadi akumulasi depresiasi sehingga mesin tersebut fungsinya mungkin bisa dipakai cuman hanya dalam waktu 1 bulan. Atau dia memiliki modal yang katanya dia bisa kasih masuk ke dalam modal
Ya. atau expense yang bakal dipakai 5 juta misalkan, tapi ternyata dalam aktualnya itu tidak sesuai. Nah, ini yang nanti kita coba bahas karena itu yang saya alami ketika kita bertemu, ini nih ada usaha nih, kita mau buat startup gitu. Kita mau Ya. buat small business, kita mau Ya. buat yang kita bawa ke diskusi itu diskusinya menarik gitu. Hmm. Dengan ide-ide cemerlang, dengan imajinasi yang Proyeksi-proyeksi akan untung begini proyeksi atau profitnya betul ya. gitu. Kita akan untung MM-an, kita akan untung triliunan. Wis. Tapi pada Ya. prosesnya, jangankan masuk ke situ, masuk kepada deal di atas kertas saja, padahal di sisi lain dia udah ngotot nih. Wah, kamu nggak percaya saya? Kamu Hmm. nggak tahu saya ini siapa? Hmm. Jadi saya menemukan orang yang katanya bernilai, dia memiliki nilai yang lebih di mata publik, tapi belum tentu dalam ketika dia berusaha, nilai yang dimiliki oleh orang tersebut itu sama dengan penilaian ketika dia Hmm. berusaha. Bukunya berjudul Slicing Pie. Nah, kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia itu bagi-bagi kue, Bagi-bagi jatah lah ya. Jatah bagi-bagi reman. jatah, bagi-bagi profit. Karena memang ternyata dalam usaha itu hal yang seperti ini dilatih untuk mengambil keputusan cepat, menghitung bagaimana nilai untuk ke kita dan ke orang lain. Di sini bisa tercipta negosiasi bukan hanya ke partner saja, ada stakeholder sama Ya. shareholders-nya. Misalkan stakeholder. Nah, stakeholder itu apa? Definisinya adalah orang yang berkaitan dalam lingkungan perusahaan atau lingkungan usaha tersebut. Entahkah itu distributornya, ataukah entahkah itu pemodalnya, ataukah karyawannya. Nah, sedangkan shareholders adalah hasil dari proses usaha yang kita lakukan. Siapa-siapa saja, elemen-elemen siapa saja yang merasakan usaha tersebut. Ketika duduk di satu meja, kita sudah mematokkan nilai di dalam kepala kita, saya ingin mendapatkan nilai seperti apa. Nah, Hmm. tapi sering juga kita dapati bahwa banyak orang yang kurang mengerti usaha ini bisa nggak saya jalankan, sesuai Iya. nggak dengan pengetahuan saya, sesuai Hmm. nggak dengan skill saya, atau apa yang bisa saya berikan kontribusi dalam usaha ini. Itu Hmm. yang sering saya menemukan gap di dalam suatu unit usaha atau unit bisnis yang ingin dilakukan gitu. Karena Hmm. kebetulan dalam waktu 7 tahun ke belakang ini, saya lebih cenderung untuk trial and error bahkan sampai sekarang. Dan Eh, hasil trial and error itu menghasilkan banyak error selama Menghasilkan banyak error, dan errornya ini masalahnya hampir sama ya, hampir hampir sama sama soal semua. bagi-bagi kue. Ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha atau juga bagi orang yang menjalankan suatu program kegiatan, Iya. baik itu dalam organisasi mahasiswa ataupun organisasi Sosial. NGO, apapun itu. Karena definisi dari suatu perusahaan itu kan sekumpulan orang-orang yang ingin mencapai suatu tujuan. Nah, entahkah itu tujuannya bersifat sosial, atau semi profit, atau pure business. Nah, banyak yang tidak menemukan titik temu sehingga orang itu akhirnya tidak harmonis lagi hubungannya, tidak Jadi tadinya harmonis ini lagi. Satu geng nih, satu satu, circle, satu circle, akhirnya pecah bahkan kongsi gara-gara bahkan persoalan bagi-bagi. ya, Hmm. bahkan satu keluarga. Oke, Banyak oke, yang oke. kita temukan karena memang mereka tidak duduk dulu di satu meja memahami slicing pie ini. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh mereka, berapa saya dapatin, berapa untung saya, berapa ya besaran yang saya dapat. Itu udah memikirkan itu dulu. Atau resiko yang kedua, apakah saya dibayar apa tidak? Karena memang sejak awal kalau dalam Islam akadnya yang kurang bagus, akadnya kurang detail, Iya. akadnya kurang memperlihatkan hak dan tanggung jawab personal atau si pengusaha tersebut.
Nah, ini yang harus terus kita gaungkan kepada pengusaha-pengusaha muda, kepada pengusaha-pengusaha pemula, apalagi yang rintisan atau startup. Saya di sini bukan financial planner atau Ya, seorang akuntan, tapi saya sarjana ekonomi yang ingin melihat usaha teman-teman yang ada di rumah itu berjalan dengan baik, berjalan dengan fair, dan harmonis hubungan emosional teman-teman. Nah, yang pertama kita tentukan, di sini ada dua pertanyaan besar, yaitu apakah Anda pernah punya partner usaha tapi tidak berjalan dengan baik? Nah, the wrong deal. Sesuai dengan apa yang tadi saya katakan bahwa ada gap antara pengetahuan bisnis dengan apa yang ingin dilakukan, apa yang dimiliki, skill apa yang dimiliki, nilai apa yang kita miliki. Nah, itu sudah terjadi gap. Kalau kita mengacu kepada pertanyaan berikut, yaitu kenapa Anda ingin menjalankan usaha tersebut? Nah, itu adalah pertanyaan yang menggugah kesadaran kita bahwa saya ini ingin menjadi seorang pengusaha jenis apa. Jadi seperti yang tadi saya katakan kepada teman-teman bahwa ada sociopreneur, ada yang murni betul-betul entrepreneur, ada yang sekedar mengisi waktu luang saja. Misal dia buat warkop di rumahnya atau laundry di rumahnya, itu karena dia cuma mau temannya atau saudaranya atau bahkan orang tuanya memiliki aktivitas gitu. Dia tidak menginginkan bahwa saya buat usaha ini niatan saya betul-betul mau mendapatkan profit. Tapi niatannya supaya orang tersebut memiliki aktivitas. Ada juga orang yang karena melihat taruhlah ibunya yang sudah tua supaya dia aktif atau istrinya yang cuman ada di rumah, dia ingin lihat istrinya ada kegiatan, ya sudah dia bukakan usaha rumahan. Ada usaha laundry, ada usaha home shopping, catering, buat kue. Nah, ini dulu yang kita perlu pikirkan bersama kepada teman-teman. Ini sebenarnya kenapa kita ingin menjalankan usaha tersebut. Kalau sudah masuk ke situ, baru kemudian kita memanggil orang-orang yang ada di sekitar untuk melangkah ke fase berikutnya, fase yang lebih serius. Jangan sampai ketika teman-teman memanggil orang untuk bersama-sama, untuk bagi-bagi kue, tapi niatannya niatan yang tidak begitu serius. Atau yang kedua, sociopreneur. Sociopreneur ini memang perlu diperjelas. Ada beberapa persen yang akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita buka usaha memberdayakan masyarakat di mall sampah misalkan. Di usaha itu kan masyarakat bisa ikut terlibat juga. Nah, di situ ada afiliasi antara masyarakat yang bisa mendapatkan pundi-pundi ketika menukarkan sampahnya. Nah, besarannya bagaimana itu yang perlu diperjelas juga sehingga usaha untuk distribusi sampah tersebut juga berjalan dengan baik. Tapi yang saya lihat mungkin nominalnya kalau masih dalam volume yang kecil itu masih kecil. Ketika volume besar baru dia mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, tergantung lagi apakah distribusinya sudah berada dalam posisi rantai ke satu atau kedua atau ketiga. Jangan sampai memang distribusi ini tidak langsung sehingga masyarakat yang menyetor sampahnya itu tidak mendapatkan pendapatan yang banyak, tapi dia berekspektasi banyak. Nah, hal itu yang membuat kadang terjadi gap lagi. Kan yang mau diberdayakan ini masyarakat nih. Income yang masuk ke kita itu dari masyarakat. Jadi masyarakat tidak mampu tahu bagaimana pengaplikasiannya dalam sociopreneur itu, maka deal tidak akan berjalan dengan baik. Berarti Begitu. ini pertanyaan ini penting sekali sebelum kita memulai bisnis penting ya. sekali. Kenapa Anda ingin menjalankan? Kalau umpamanya cuma ala kadarnya untuk membahagiakan umpamanya orang tua atau saudara gitu, terus kita memanggil partner kerja yang dari luar, ini akan merepotkan terutama soal
bagi-bagi jatah ini ya, bagi-bagi kue ini. Merepotkan sekali karena saya memiliki rumusan, jangan pernah panggil orang yang emosionalnya sangat tinggi sama kita, seperti saudara, keluarga, bahkan sahabat dalam unit bisnis kita. Karena Kenapa kita itu? akan kecewa. Iya, apalagi misalkan kita punya usaha bersama dengan mereka nih. Taruhlah kita punya usaha jual tas misalkan. Yang punya usaha ini misalkan keluarga kita, saudara kita kan. Ketika kita memberitahu ini bagus untuk di manage dengan laporan keuangan, tapi ketika dia tidak melakukan apa yang kita beritahu, maka itu akan makan hati. Karena tidak ada reward dan punishment ke mereka, kecuali kita memasukkan mereka dalam satu kesepakatan yang tertulis hitam di atas putih dan teraktakan. Berarti akan terkelola dengan profesional sehingga punishment-nya jelas juga. Nah, pembukuan itu kan harus dipisahkan memang antara pembukuan secara pribadi, ketika uang masuk itu jangan dimasukkan dalam situ. Kita harus pisahkan pembukuan untuk terutama bisnis keluarga. Bisnis keluarga ini sangat sukses membedakan antara keuangan rumah tangga dengan keuangan bisnis. Fenomena yang kita lihat dalam small business, apalagi kalau enterprise business atau big business itu, kalau udah perusahaannya berada di fase ketiga, itu perusahaan yang sudah mempekerjakan banyak orang, baru kemudian yang ditaruh di struktural, misalkan middle management atau top manajemennya adalah keluarga yang tidak profesional, maka resistensi gesekan emosional antar pribadi dan keluarga itu akan semakin besar ekskalasinya. Misal perusahaan Bosowa gitu, waktu sebelum Erwin Aksa memimpin itu rata-rata keluarganya. Tapi begitu Erwin Aksa memimpin, dia kelola, keluarga masuk, oke, tapi yang profesional, lalu kemudian orang-orang yang kurang begitu menghasilkan itu diganti dengan orang yang betul-betul profesional. Makanya Bosowa semakin lama semakin maju. Begitu pula juga dengan Kala. Ini fenomena yang ada di depan mata kita. Nah, ini tadi yang saya bilang, usaha apa yang dijalankan? UMKM kah, bisnis real kah, properti kah, di industri, saham atau apa? Karena usaha yang apapun yang ingin kita jalankan, itu harapan kita bagaimana usaha ini yang dulunya aktif, itu menjadi pasif. Artinya kita kalau tidur-tiduran atau pergi liburan, itu sudah betul-betul tidur dan betul-betul libur. Seperti ini, bagi-baginya seperti apa? Ada yang 50-50 gitu. Kalau istilah orang 50-50, oke kita deal 50-50 nih. Tapi kenyataannya 70-30. 50-50-nya 70-30, bukan 50-50 ya. Nah, ini ada berbagai macam jenis pembagian. Misalkan, oke, karena saya pemilik modal, saya 70 ya, kamu 30. Terus karena saya yang kerja, ya sudah, saya 60. Nah, itu tergantung deal-deal. Cuman dalam deal ini, saya menemukan banyak orang yang tidak tahu nilai yang ingin dia dapatkan. Misal nih, ketika sudah dikalkulasikan dalam RAB, di situ ada expense, di situ ada, kita ambil case dulu lah, dalam UMKM. Kita mau buat usaha jalan kote, kita tahu usaha pastel. Di dalam usaha pastel itu kan ada berbagai equipment. Misal kalau kita jual di pinggir jalan, kita harus mengeluarkan modal untuk buat gerobak bahan-bahannya, sewa tempat. Nah, karena kita belum mampu membayar karyawan, maka kita menjanjikan nih sama orang, ya sudah kamu dapat 60% deh. Gitu. Termotivasi kan dia. Saya bisa dapat 60% dari misalkan keuntungannya 100.000, berarti dia dapat 60.000. Yang pemilik modal semua itu 40. Wah, pasti karyawan yang akan berjualan di pinggir jalan itu akan semangat. Ini karyawan atau partner ini hitungannya? Oh iya, begini. Perlu saya jelaskan bahwa ketika dia memulai dari nol bersama-sama dan dia memiliki kontribusi sejak dari awal, maka bisa dikatakan dia partner harusnya. Tapi banyak orang yang
mensplitkan ini, gitu. Dia memutar hal ini bahwa oh dia karyawan saya. Nah itu kayak kurang bagus. Kalau saya sih beranggapan Anda itu harusnya menjadikan dia sebagai seorang partner Partner. karena Hmm. dia yang dari awal berjuang bersama-sama Anda. Nah apalagi ketika misalkan kita mengambil keputusan karyawan itu diberikan lebih banyak daripada kita, di situ berarti kita memiliki suatu visi ke depan. Unit bisnis kita ini akan bertambah kuantitinya, bertambah gerobaknya, karena trust untuk orang itu sangat sulit, gitu. Karena dia yang pegang uang, belanja dari konsumen, Iya. konsumen ke dia, yang melaporkan siapa, ya dia. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini sudah bisa kita jaga kepercayaannya, lalu kemudian dia bisa loyal sama kita, maka usaha kita akan berjalan terus. Orang-orang akan memanggil temannya juga sendiri. Pertanyaannya sekarang, kira-kira resiko itu mau dibagi apa tidak? Kalau ketika kita menjadikan dia karyawan, ya resiko full dari kita. Kalau ketika kita membagi saham atau pembagian profit, resiko bersama, ya sudah. Gitu. Tapi kalau dipatokan, kamu gajinya dalam 1 bulan 1.200.000 ya, berarti 1.200.000 akhir bulan kita kasih, berapapun penjualannya. Iya. Tapi dalam perkembangannya, saya melihat fenomena pemodal bisa menang banyak. Karena begini, kita punya konsep nih, kita eksekutor, tapi investor tidak ada, itu nothing. Kita miliki skill, kita miliki equipment, tapi investor tidak ada, nothing. Makanya hierarki yang paling tertinggi dalam suatu usaha itu hierarkinya pemodal. Dia bisa seenak-enaknya saja, dia bisa petantang-petantang segala macam. Makanya diberikan rules kepada investor juga, karena banyak juga investor yang tidak mengerti jadi dirinya itu harus sesuai dengan deal. Jangan sampai dia ingin bermain lagi, ingin melihat setiap uraian pekerjaan lagi, misal dalam suatu proyek properti misalkan. Ketika suatu developer sudah deal dengan investor bahwa investor akan mendapatkan nilai 10 atau 20%. Nah, investor tersebut jangan lagi datang ke lapangan untuk mengambil keuntungan-keuntungan kecil dari project manager atau ke kontraktor. Misalkan investor mau dapat keuntungan dari pembelian semen, pembelian besi, apa semua segala macam, itu jangan lagi, gitu. Karena itu sudah bukan bagian dalam ranah dia, itu sudah bagian dalam ranah kontraktor yang sudah deal dengan Anda sebagai investor.